Untuk dari UMKM, beberapa kota ada demand yang turun. Semenjak masuk masa pandemi ini dan ataupun mereka menjalani karantina di rumah aja gitu, banyak banget yang mulai berjualan. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh baik nggak sih buat UMKM? Nah, mungkin Sobat JDS belum tahu nih, ada sebuah survei dari Unpad Universitas Padjadjaran, kalau sekitar 47% UMKM di Jawa Barat harus tutup atau kolaps akibat pandemi. Oh, dampaknya besar juga berarti. Cukup ya besar, buat UMKM. Nah, tetapi seperti yang kita lihat saat ini banyak pengusaha UMKM itu sudah berkembang dan bisa memanfaatkan peluang walaupun di tengah pandemi ini. Mengutip dari katadata.co.id, ada sekitar 301.000 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang beralih ke platform digital selama pandemi. Nah, ini dari platform digital ini ada kenaikan traffic. Nah, itu selama pandemi sebesar 15-20%. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh baik nggak sih buat UMKM? Jadi kayak apakah menjadi online dengan jualan online itu baik untuk UMKM ke depannya? Ini juga mungkin menjadi salah satu dampak atau bisa kita bilang hikmah kali ya. Jadi pandemi ini mendorong kita untuk lebih digitalisasi lah istilahnya gitu. Jadi itu kalau nggak salah Kang Emil juga bilang kalau fokus dia setelah ini adalah untuk memperkuat infrastruktur teknologi sampai ke desa-desa, sebagai tulang punggung istilahnya. Sebagai tulang punggung supaya ekonominya berjalan dengan teknologi, bantuan teknologi juga. Karena UMKM-nya juga pada mulai online kan. Kayak gitu. Oke. Berbicara soal potensi industri food and beverage. Kuliner ya, F&B. Ada salah satu artikel opini yang menarik banget dimuat di theguardian.com. Dia bilang di masa pandemi, industri yang paling menghasilkan saat ini adalah industri rumah. Justru karena nggak perlu sewa tempat ya. Betul. Nah, jadi yang tadi udah dibahas, intinya emang industri ini tuh terdampak banget sih sama pandemi, si restoran ini. Dan terutama UMKM kali ya, yang mereka baru merintis. Dan ada juga yang mereka bangkit karena mereka punya ide untuk gimana caranya menyiasati keterbatasan di tengah pandemi. Kayak gitu. Ini misalnya memaksimalkan kampanye hashtag di rumah aja. Banyak tuh ya. Waktu memang pas hashtag di rumah aja bermunculan itu kayak produk-produk baru juga muncul kan. Betul. Untuk jadi yang kayak khusus di rumah aja gitu kan. Gimana ya cara kita kayak sekarang nggak bisa buka warung gitu misalnya. Mereka jadi mereka memaksimalkan kampanye itu, terus mereka mungkin mengubah menu mereka yang fokus kepada delivery order. Benar. Kayak gitu. Hari ini kita bakal ngobrol bareng wargi Jabar soal UMKM di bidang kuliner yang beralih ke platform digital. Mungkin boleh cerita nggak sih selama pandemi ini ada pertumbuhan kah di UMKM kuliner itu atau gimana? Kalau pertumbuhan sampai saat ini sih Mbak, untuk dari UMKM pas kemarin kita pandeminya banget gitu ya, pas PSBB, mungkin kita beberapa kota ada demand yang turun. Selama pandemi nih, pas selama PSBB atau di new normal ini ada kenaikan merchant nggak sih? Jumlah yang daftar gitu, yang daftar ke GrabFood itu semakin banyak atau enggak? Kalau sampai saat ini sih pendaftaran tetap banyak Mbak, yang daftar langsung ke kantor itu masih banyak. Dan kita tuh ibaratnya per harinya tuh hampir 15-10 outlet gitu daftar untuk di GrabFood. Kalau perbandingan sih waktu memang awal-awal pandemi untuk dari GrabFood sangat meningkat nih untuk penjualan tuh. Cuman kalau untuk di sekarang outlet sudah mulai orang yang di rumah udah mulainya untuk misalnya masak sendiri atau apa. Tapi kita juga ada platform lagi yang baru dari GrabFood tuh yaitu ada GrabMart. Nah, untuk GrabMart sendiri tuh ibaratnya dia bisa menjajakan jualan untuk bahan-bahan pokok kayak beras, telur kayak gitu untuk terobosan dari GrabFood tuh. Ada juga sekarang yang terbaru adalah GrabMart. Nah, itu juga lumayan juga sih untuk merchant
UMKM yang ibaratnya punya grosir udah mulai tertarik terima. Kalau Dodo justru saat pandemi, di tengah pandemi 1 bulan yang lalu kan berarti lagi pandemi ya, masih, dan sampai sekarang juga masih ya. Itu justru memulai usaha baru di saat pandemi ya. Boleh cerita nggak sih kenapa sih kok pikiran? Oke, jadi backgroundnya tuh karena jadi itu sebenarnya usaha keluarga juga, jadi bareng-bareng sama adik aku berdua, jadi kita decide untuk buka usaha bisnis ini karena kita hampir semua tuh selama dari bulan Maret itu work from home, jadi punya banyak waktu, banyak banget di rumah gitu kan yang bisa dipakai, jadi akhirnya kita decide untuk mau mikirin kayak ngapain ya sambil ngisi waktu luang di rumah ini aja gitu, jadi akhirnya kita mikir mau nyoba deh untuk jualan online di bidang F&B seperti ini. Dodo kan nggak dari physical online ya, tapi langsung online. Tapi menurut kamu nih, ketika kamu sekarang berjualan online, di startnya baru di online, menurut kamu penjualan kamu oke nggak sih? Kalau misalnya compare sama kondisinya sekarang gitu ya, berarti kalau misalnya udah 1,5 bulan ini aku udah hampir ngejual 700 packs lah kurang lebih gitu, karena mungkin karena orang-orang di rumah juga dan orang-orang juga nggak banyak yang keluar, akhirnya jadi mereka kayak order gitu. Dan mungkin menurut aku di masa pandemi ini malah bisnis online, mau itu F&B atau lain sebagainya gitu ya, malah makin meningkat kali ya, karena intensitas orang ngecek handphone dan lain sebagainya jadi makin tinggi gitu. Betul. Menurut aku sih seperti itu. Kalau aku boleh ngasih saran nih ya, sebagai yang baru mulai 1,5 bulan, takutnya nggak terlalu relevan juga ya kalau ngasih saran gitu ya. Cuman kalau saya ngasih sharing, mungkin yang mau coba nggak apa-apa, diniatin aja coba, karena menurut aku di 2020 ini, especially ya 2020 ini tuh kayak rising year of entrepreneur gitu loh, karena banyak banget yang aku lihat dan aku rasakan sendiri, teman-temanku tuh semenjak masuk masa pandemi ini dan ataupun mereka menjalani karantina di rumah aja gitu, banyak banget yang mulai berjualan, banyak banget produk-produknya tuh sangat variatif gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa untuk mencoba mulai, dan kalau memang bisa berkembang lebih jauh lagi, bisa lebih bagus lagi kan gitu. Memang harus dimulai dari satu langkah kecil sih, jadi harus berani cobalah at least itu menurut aku. Kalau memang punya waktu luang dan mau cari mau ngisi waktunya ya bisa banget nih menurut aku untuk starting bisnis dan lain sebagainya di masa-masa seperti ini. Mulai sekarang ayo dukung UMKM di Jawa Barat yang biasanya memang kita pesan di fast food yang udah terkenal gitu ya, sekarang pesan di UMKM lah kalau bisa gitu, kita buat dukung itu. Membantu mereka berkembang ya. Iya, buat bantu berkembang, buat bantu bertahan juga di masa pandemi ini gitu. Nah, terus selain kita mendukung UMKM yang emang mereka berjualan makanan, biar hemat juga, mungkin sobat JDS kayak aduh apa mahal banget, boros banget nih beli makanan. Biar hemat mungkin juga bisa pesan dari UMKM yang jualan itu bahan mentah. Iya, kayak tadi atau ya. grosiran yang kayak grosiran. Ya. Jadi kan sekarang banyak frozen food, terus juga bahan-bahan makanan, bahan pokok gitu ya. Jadi kalau misalnya mau masak sendiri, belinya juga dari UMKM. Iya, benar. Kalaupun nanti mungkin sobat JDS mesen online dari UMKM gitu kan, usahakan sebenarnya karena kita masih di tengah pandemi ini, itu pakai peralatan makan sendiri aja gitu, sebagai bentuk kewaspadaan aja sih, karena kita masih di tengah pandemi. Ya, sobat JDS, itu tadi obrolan kita hari ini seru banget ya soal UMKM kuliner yang going online. Iya, benar. Dukung UMKM di Jawa Barat, di Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Makasih udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.